Ya, Cina sepertinya masih menjadi pengendali ataupun penggerak market yang paling utama dalam 1 atau 2 hari terakhir ini. Jadi kita masih akan membicarakan tentang Cina dan apa poin plusnya atau poin utamanya yang menggerakkan ataupun mendorong pergerakan pada pasar tertentu. Nah, kurang lebih ini dia ulasannya. Oke, CME Fed Watch Tools untuk yang terbaru naik sedikit dari 83,4 menjadi 85,8% di tengah tidak adanya atau minimnya data ekonomi dari Amerika. Jadi kalau lihat dari secara urutan, harusnya ini mengalami kenaikan, berarti ada optimisme terkait dengan penurunan suku bunga bulan Desember dari Federal Reserve yang baru akan terjadi kurang lebih minggu depan ya, di tanggal 17-18 atau kurang lebih 19 Desember dini hari waktu Indonesia. Nah, yang saya ingin soroti di sini adalah terkait dengan penurunan suku bunga ini. Walaupun kita bicara tentang apa yang akan terjadi di bulan Desember, sebetulnya market lebih antusias untuk menantikan dot plot bulan Desember. Jadi ini kurang lebih untuk menyoroti apa yang akan dilakukan oleh Fed di kuartal pertama tahun 2025. Tentunya akan sangat sensitif karena mengingat di bulan Januari juga kita akan dengarkan apa yang akan dilakukan oleh Trump saat dia sudah resmi dilantik per 20 Januari 2025. Nah, kondisi ini tentunya akan memberikan isyarat apakah mereka akan langsung hold suku bunga atau mereka masih tetap dalam jalur penurunan suku bunga. Walaupun kalau lihat dari beberapa analis ataupun pengamat ekonomi menilai bahwa kuartal pertama kemungkinan adalah momentum di mana Fed masih bisa menurunkan at least 1 atau 2 kali penurunan berturut-turut. Nah, tinggal masalahnya adalah sampai mendekati pertengahan tahun. Nah, itu yang akan kita lihat di dot plot minggu depan. Jadi untuk sementara ini, ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed itulah yang membuat kenapa emas bertahan dan sulit untuk menekan ataupun ditekan lebih lanjut. Di sisi lain, menjelang konferensi tahunan China yang baru akan dilakukan besok di 11 ataupun 12 Desember, ada beberapa hal penting yang juga disoroti oleh para pelaku pasar, yaitu kaitannya apa yang ditunggu-tunggu ataupun dinantikan, dan ini kaitannya dengan ekspektasi terkait dengan proyeksi ekonomi China. Ya, awal pekan, kurang lebih kemarin, kita sempat dengarkan dari pernyataan Politburo atau para pembuat kebijakan ekonomi China yang mengatakan bahwa mereka akan menjanjikan suatu program ataupun suatu pendekatan yang lebih, bisa dibilang lebih longgar ya untuk kebijakan moneternya, dan juga untuk mendorong ataupun didukung dengan kebijakan fiskal. Nah, itu pula yang akan dibahas nantinya dalam konferensi tahunan China tersebut. Ya, dengan proyeksi target GDP yang diyakini masih tetap bullish kurang lebih sampai ke 5%, walaupun beberapa analis menilai hanya kisaran 4,5 sampai 5% ya. Kemarin sudah ada angka kurang lebih di akhir bulan November kemarin, kisarannya adalah sekitar 4,8-4,9%. Nah, dengan optimisme tersebut, itulah yang membuat kenapa market cukup optimis dan juga berharap bahwa apa yang dikatakan ataupun disampaikan dalam pertemuan tahunan besok itu akan kurang lebih sama atau bahkan meyakinkan lebih hawkish lagi. Nah, ini berkaitan dengan 3 poin utama yang menjadi faktor penggerak market. Jadi kita tidak bicara tentang geopolitiknya karena geopolitik masih belum jelas arah ataupun dampak berikutnya apa. Dan ini adalah 3 poin utamanya. Pertama, kita dapatkan dari kebijakan moneter yang katanya menurut Politburo mereka akan melakukan pendekatan yang relatif cukup longgar, dan ini menandakan pergeseran kebijakan fiskal sejak tahun 2011 kemarin. Jadi kalau lihat dari sini, sepertinya akan cukup seru untuk menantikan apa yang dilaporkan besok, karena agenda tahunan berarti ini akan meliputi juga apa yang disampaikan oleh Politburo ataupun janji politik ataupun janji para pembuat kebijakan. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya Anda bisa lihat dengan pergerakan saham ataupun pasar ekuitas Hong Kong, termasuk dengan China yang bergerak positif. Bahkan pagi ini dibuka dengan gap up kurang lebih menembus level 21.000 untuk Hang Seng. Apakah ini akan berlanjut? Ya, saya rasa persis dengan apa yang kita bahas berkali-kali sebelumnya, bahwa bulan Desember adalah momentum yang tepat, apalagi dengan valuasi Hang Seng yang masih relatif lebih murah dibandingkan saham lainnya. Kemudian yang kedua adalah kabar akhir pekan kemarin terkait dengan pembelian terbaru ya dari Central Bank, yaitu PBOC yang melanjutkan pembelian terhadap emas. Itu pula yang membuat kenapa emas bergerak relatif lebih tinggi, walaupun ya kita masih tetap tunggu dengan data inflasi Amerika. Dampaknya jelas, kembalinya PBOC dalam pembelian cadangan emas membuat kemungkinan ini akan mendorong harga emas rally ke akhir tahun, ditambah lagi kalau didukung dengan apa yang akan disampaikan oleh para pembuat kebijakan besok atau lusa.
Jadi dalam pertemuan itu diharapkan cukup optimis dan juga memberikan stimulus-stimulus tambahan untuk menopang ekonomi. Mengingat data inflasi China kemarin ternyata rilisnya kurang begitu bagus. Bahkan bisa dibilang belum mencerminkan inflasi yang cukup baik. Nah, tapi ada faktor negatif yang juga didorong oleh apa yang disampaikan oleh China. Ini kaitannya dengan sektor teknologi dan saat ini sedang melakukan investigasi terhadap Nvidia. Jadi China ceritanya sedang melakukan investigasi karena mencurigai adanya praktek monopoli ya yang dilakukan saat Nvidia melakukan akuisisi terhadap Mellanox, salah satu perusahaan teknologi pembuat chip dari Israel. Kita akan lihat perkembangan berikutnya teman-teman, karena yang jelas tadi malam Nvidia turun dan itu juga yang mendesak ataupun menekan kepada sektor teknologi. Kemudian ya Nasdaq akhirnya negatif dan ini dikaitkan juga dengan aksi balasan mungkin lebih kepada apa yang dilakukan antara Amerika dan China. Jadi apakah ini perang dagang ataupun bukan, ya genderang perangnya sepertinya sudah terlihat di sini. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari semua ini, berarti kita masih tetap melihat dari sisi pergerakannya masih diliputi oleh apa yang akan terjadi dengan China. Ya walaupun demikian, ini berarti mendorong juga optimisme pasar terkait dengan rally akhir tahun. Kemudian GDP Jepang yang menguat ternyata membuat Jepang cukup optimis, bahkan ini disampaikan oleh Menteri Ekonomi Jepang Akazawa yang mengatakan bahwa revisi yang sangat bagus yaitu ke 0,3%, naik dibandingkan 0,2% sebelumnya, membuat mereka cukup yakin bahwa inilah waktunya yang tepat untuk BOJ menaikkan suku bunga. Satu sisi kita belum dapatkan kepastian ini teman-teman terkait dengan apa yang dilakukan atau yang akan terjadi di bulan Desember. Tapi ya dengan adanya kenaikan GDP, revisi GDP, ini membuat keyakinan yang cukup positif terkait dengan ekonomi Jepang, termasuk juga siklus kenaikan upah yang dibutuhkan dan disarankan oleh BOJ. Nah di sisi lain juga, meskipun tidak ada kepastian apakah Desember itu akan melakukan kenaikan suku bunga, at least untuk kali ini partai oposisi itu yang paling utama mendorong dan mendukung untuk BOJ menaikkan suku bunga secara bertahap. Fokus mereka adalah karena ekonomi terbebani akibat dari pelemahan mata uang yen yang kurang lebih tercatat mungkin dalam era 3 atau 5 tahun terakhir ya. Dengan angka yang terlalu lemah membuat ekonomi Jepang kecenderungannya terancam dalam sisi deflasi kembali. Jadi kita lihat di sini apakah nanti Desember akan memberikan harapan untuk kenaikan 15 atau bahkan 25 basis point dari BOJ. Yang jelas ini adalah peluang bahwa kemungkinan kita akan melihat USD Japanese Yen berpotensi turun kembali. Yang jelas minggu ini kita akan lihat dari beberapa data ekonomi yang sudah diawali dengan CPI dari China kemarin yang rilis relatif lebih kecil daripada ekspektasi, sehingga mendorong ekspektasi untuk pemerintah China melakukan hal yang terbaik untuk ekonomi, terutama paket stimulus. Kemudian nanti kita akan nantikan besok malam yaitu data CPI Amerika. Kemudian kita bicara tentang keputusan suku bunga. Kelihatannya kita akan menunggu dari BOC terlebih dulu, Bank of Canada, SNB, barulah nanti diakhiri dengan ECB yang kemungkinan ketiganya akan melakukan pemangkasan 25 basis point, sehingga itu akan tetap menjamin pelonggaran di sisi kebijakan moneter Bank Sentral Global dan mendukung untuk kenaikan emas seharusnya. Nah berarti rally akhir tahun bukan hanya didukung oleh FOMC tapi juga bank-bank sentral lain yang masih tetap melakukan pelonggaran. Termasuk kalau misalkan konferensi yang akan dilakukan oleh China besok memberikan isyarat bahwa mereka akan mendukung ekonomi dengan paket stimulus yang lebih menjanjikan. Ya saya rasa yang paling penting utamanya adalah market ingin yakin apakah ada kesinambungan antara kebijakan fiskal China dengan kebijakan moneter yang diusung oleh PBOC atau Bank Sentral China. Kalau iya, ya otomatis itu akan menjadikan indikasi akan atau bisa saja terjadi dorongan untuk pasar ekuitas Hong Kong ataupun China, kemudian juga tingkat konsumsi domestik dari China sendiri. Sehingga nantinya kita bisa lihat aktivitas ekonomi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang stabil membuat kemungkinan dampaknya positif kepada ekonomi China dan akhirnya juga berimbas positif pada emas, lalu kemudian crude oil, dan juga imbas kepada pasar sahamnya. Nah, berarti kalau lihat dari apa yang terjadi setiap akhir tahun, saya jadi teringat dengan apa yang bisa kita lihat dari tabel ini. Ya, di bulan Desember ternyata bisa dibilang returns untuk emas secara rata-rata cukup besar, ya.
dibandingkan dari penurunan bulan November. Jadi kalau kita kategorikan di bulan November sempat terjadi penurunan sampai 2536, berarti dengan reboundnya saat ini sampai 2670, itu berarti adalah tanda-tanda awal. Sehingga kalau kita lanjutkan di bulan Januari yang berarti efek sebagai January effect ataupun efek awal tahun, maka seharusnya akan terus mengalami kenaikan. Nah, berarti 2 bulan berturut-turut jika misalkan didukung dengan inflasi Amerika yang relatif rendah atau minimal kalaupun naik tidak terlalu tinggi, artinya cuma selisih 0,1% saja, mirip dengan terjadi bulan sebelumnya, maka kita akan langsung melihat emas akan rally di atas 2.700 kembali. Bahkan sangat bisa, sangat potensial untuk menciptakan atau menguji all time high di akhir tahun. Nah, kita tinggal tunggu aja. Di sini berarti momentumnya adalah China dan juga data inflasi, termasuk juga dengan FOMC di minggu depan.